Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Kami dari kelompok 12 di sini akan mempresentasikan tentang pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Sebelumnya perkenalkan saya Raihan Faisat Maja, serta anggota kelompok saya yaitu Alessandra Suseno, Mutiara Sapayuna, Wilbert Lonadi, Angel, Bilkisti Indra, dan Felix Marco. Oke, tujuan percobaan yang pertama, menentukan diameter serat alami dengan metode difraksi. Yang kedua, melakukan setup alat dan eksperimen pola difraksi pada layar. Yang ketiga, membandingkan pengukuran dengan mikroskop digital dan metode difraksi. Masuk ke dalam teori dasar dalam melakukan perubahan RBL ini, kami menggunakan metode difraksi, di mana difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melewati atau menembus suatu celah sempit sehingga cahaya nanti akan terpecah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Pada percobaan ini, jenis difraksi yang digunakan adalah difraksi celah tunggal. Hal disebabkan karena cahaya hanya melewati satu celah, yaitu celah serat. Saat cahaya melewati celah yang sangat kecil, maka akan terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang. Pita hasil dari adanya difraksi cahaya bergantung pada perbandingan ukuran panjang gelombang dengan lebar celah yang dilewati. Hubungan antara lebar celah dengan panjang gelombang dapat dituliskan sebagai A sin theta sama dengan M kali lambda, di mana A sama dengan lebar celah, theta sama dengan besar sudut pembelokan gelombang cahaya, M sama dengan bilangan bulat positif atau negatif, dan lambda sama dengan panjang gelombang cahaya. Nah, untuk jarak antara pita terang dan pita gelap pada difraksi celah tunggal sama dengan setengah gelombang. Persamaan pita gelap dan pita terang pada difraksi celah tunggal yaitu untuk pita terang atau pola terang dapat menggunakan rumus A sin theta sama dengan M tambah setengah lambda, dan untuk pola gelap atau pita gelap dapat menggunakan rumus A sin theta sama dengan M lambda. Nah, dengan aproksimasi jarak celah ke layar jauh lebih besar daripada lebar celah, maka dapat diasumsikan bahwa nilai sin theta hampir sama dengan tan theta, sehingga rumus dapat diturunkan menjadi A Y per L sama dengan N lambda. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan pengukuran mikroskop digital sebagai pembanding dari pengukuran difraksi. Langkah-langkahnya yang pertama, yaitu nyalakan komputer dan hubungkan mikroskop digital ke komputer. Lalu mikroskop digital dan aplikasi mikroskop pada komputer disiapkan. Setelah itu, siapkan serat pada preparat dan letakkan serat di atas persegi skala dengan skala 0,1 mm dari 0,1 mm tiap persegi kecilnya. Kemudian letakkan preparat di bawah mikroskop digital, lalu posisikan serat agar terlihat pada layar komputer, dan amati serat pada layar komputer. Setelah serat terlihat dengan jelas, capture gambar dan pindahkan ke aplikasi ImageG, kemudian ukur diameter serat dengan perbandingan 0,1 mm. Selanjutnya itu pengukuran dengan metode difraksi. Pertama itu kita buat dulu alatnya. Ini alatnya, itu kardus berukuran 10 cm dikali 15 cm, lalu lubangi tengahnya dengan ukuran 2 mm kali 5 mm. Nah, setelah itu diberi sedikit double tip di atas dan bawah lubangnya untuk menempelkan serat nanti di sini. Lalu setelah itu tempelkan kertas HVS di dinding untuk menggambar di pola difraksi yang muncul nantinya. Nah, setelah itu tentukan dan ukur jarak dari alat ke dinding. Di sini kami menggunakan jarak 1 meter dan 1,3 meter. Nah, setelah itu lakukan difraksi dengan mengarahkan laser ke serat. Jadi lasernya menembus serat dan nanti akan terbentuk pola difraksi. Setelah pola difraksinya terbentuk, segera gambar pola difraksi yang terlihat pada kertas. Setelah itu, gambar pola difraksi ini akan digunakan untuk menghitung diameter serat. Kemudian data hasil pengolahan. Yang pertama, data hasil pengukuran serat alami menggunakan mikroskop digital. Serat tebu didapatkan diameter seratnya 140 mikrometer, pelepah pisang 64 mikrometer, dan serat jagung 78 mikrometer. Ya, kemudian data hasil pengukuran serat alami menggunakan metode difraksi. Yang pertama, serat tebu. Jarak alat ke dinding yang digunakan adalah 1,3 meter, jarak terang pusat ke tepi celah satunya 0,8 cm, jarak terang pusat ke tepi celah duanya 1,5 cm, dan hasil perhitungan diameter rata-ratanya adalah 109,15 mikrometer. Kemudian pelepah pisang, jarak alat ke dinding yang digunakan adalah 1 meter, jarak terang pusat ke tepi celah satunya adalah 1,3 cm, jarak terang pusat ke tepi celah duanya 2,1 cm, dan hasil perhitungan diameter rata-ratanya adalah 55,95 mikrometer. Kemudian serat jagung, jarak alat ke dinding yang digunakan adalah 1 meter, jarak terang pusat ke tepi celah 1 adalah 0,75 cm, duanya adalah 1,55 cm, dan hasil perhitungan diameter rata-ratanya adalah
85,27 mikrometer. Dengan rumus perhitungan diameter A sama dengan M lambda dikali L per Y. Kemudian, untuk galat hasil perhitungan secara teoritis dan eksperimen. Untuk serat tebu didapatkan galat sebesar 28,26%, pelepah pisang didapatkan galat sebesar 14,38%, dan serat jagung didapatkan galat sebesar 8,52%. Dengan rumus perhitungan galat adalah hasil perhitungan secara teori dikurang hasil perhitungan secara eksperimen dibagi hasil perhitungan secara teori dikali 100%. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam menentukan diameter dari ketiga serat alami tersebut, kami mengambil dua uji, di mana M per N sama dengan 1 dan M per N sama dengan 2. Dan didapat rata-rata dari ketiga serat tersebut, diameter tebu didapatkan sebesar 109,15 mikrometer, diameter pelepah pisang sebesar 55,95 mikrometer, dan diameter serat jagung sebesar 85,27 mikrometer. Kemudian ada rumus yang dipakai dalam fenomena difraksi, yaitu A sama dengan M lambda dikali L per Y. Setelahnya, metode difraksi tidak membutuhkan biaya besar karena alat yang digunakan sederhana. Namun percobaannya butuh ketelitian yang besar karena ketika terjadi kesalahan, hasilnya bisa jauh berbeda dengan diameter sebenarnya. Sedangkan pengukuran dengan mikroskop digital membutuhkan biaya yang sangat mahal karena alatnya yang mahal, namun pengukurannya lebih akurat dan lebih mudah. Oleh karena itu, didapatkan galat dari kedua metode tersebut. Galat pada pengukuran diameter tebu sebesar 28,26%, galat dalam perhitungan diameter pelepah pisang sebesar 14,38%, dan galat dalam perhitungan diameter serat jagung sebesar 8,52%. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oh iya, terima kasih kepada Bapak Linus Ampang Pasasa serta Pak Bobi Eka Gunara selaku dosen pengampu mata kuliah fisika dasar kami.